Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku yang berbahagia, agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang ibu. Ibu ditempatkan di dalam posisi yang sangat terhormat, diakui hak-hak, diakui karakter, dan diakui kehormatannya. Ini sekaligus merupakan koreksi dari masa sebelumnya, yaitu masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, seorang ibu secara khusus dan wanita secara umum tidak dihargai, dipandang sebelah mata, bahkan ditempatkan dalam kasta kelas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Islam datang untuk mengembalikan marwah dan harga diri seorang wanita, khususnya seorang ibu. Agama Islam sangat-sangat memperhatikan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu. Ketika seorang ibu hamil mengandung anaknya selama 9 bulan 10 hari yang diliputi oleh segala macam keruwetan, segala macam. Ketika seorang ibu hamil dan mengandung janin di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari dengan kondisi yang payah, bahkan semakin hari semakin payah, hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin, maka Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Selama masa kehamilan itu, seorang ibu harus menyesuaikan berbagai macam kebiasaan yang sebelumnya mereka lakukan menjadi berubah total. Gerakan-gerakannya menjadi terbatas, pola hidupnya menjadi berubah. Segala macam kebiasaan yang dilakukan sebelum hamil harus dihentikan, bahkan kalau perlu ditiadakan. Selama 9 bulan 10 hari, kondisi seperti itu harus dialami oleh seorang ibu dengan berbagai macam kepayahan yang dialaminya. Kemudian ketika tiba waktunya kelahiran, pengorbanan tetap berlanjut. Saat proses kelahiran, maka seorang ibu berada pada posisi antara hidup dan mati, pada posisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan nyawanya. Tidak hanya nyawanya sendiri, tapi juga nyawa janin yang akan dilahirkannya. Seorang ibu yang akan melahirkan bayinya mendapatkan sebuah perasaan dan kondisi yang sangat sakit, yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah dialami sebelumnya. Ketika sudah lahir, bukan berarti pengorbanan seorang ibu kepada anaknya berakhir. Setelah proses kelahiran, seorang ibu harus menyusui anaknya. Pagi, siang, sore, malam, waktu diperlukan untuk menyusui. Rasa kantuk yang secara tiba-tiba muncul, rasa kantuk yang biasanya muncul harus diperangi. Tidak peduli dalam kondisi yang lelah sekalipun, tidak peduli dalam kondisi yang letih sekalipun, di malam hari yang sangat sepi. Saudaraku, setelah menyusui, seorang ibu pengorbanannya tetap berlanjut. Waktu-waktu seorang ibu kemudian dihabiskan untuk mengurus anaknya, untuk merawat anaknya, dan untuk mendidik anaknya. Sering sekali ketika seorang ibu memberi makan anaknya, dirinya belum makan, bahkan lupa untuk makan. Sering sekali seorang ibu ketika mendandani anaknya, sang ibu malah lupa untuk berdandan. Sering sekali seorang ibu ketika mengobati anaknya, dia tidak memikirkan bahwa dirinya juga menderita sakit. Demikian siklus pengorbanan seorang ibu. Oleh karena itu, dengan berbagai macam pengorbanannya itu, seorang ibu mendapatkan posisi yang terhormat,
mendapatkan balasan yang besar di mata agama kita, yaitu agama Islam. Saudaraku yang berbahagia, seorang ibu juga merelakan waktunya habis untuk mengurusi anak-anaknya. Potensi-potensi yang sebenarnya ada di dalam dirinya, termasuk mengejar karir, termasuk mengejar pendidikan yang lebih lanjut, harus dikorbankan, minimal ditunda untuk mengajar, membimbing, dan mendidik anaknya. Seorang ibu pasti mempunyai naluri keunggulan untuk mendidik anaknya secara langsung, meskipun dia mungkin kurang mempunyai kemampuan untuk mendidik, tetapi dipaksakan. Mereka kepingin mendidik anaknya langsung, sehingga menjadi guru pertama dari anak-anaknya. Dari mengajari yang sangat sederhana, nama-nama binatang misalnya, nama-nama sebuah benda misalnya, kemudian urutan huruf, urutan angka, bahkan ngaji, alif, ba, ta, tha, semua dilakukan secara langsung supaya seorang ibu bisa menjadi guru pertama dan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Istimewanya, seorang ibu melakukan berbagai macam pengorbanan itu tanpa pamrih sama sekali, tanpa ada keinginan untuk dibalas jasanya dari anak-anaknya kelak, meskipun anak-anaknya nanti menjadi orang yang berada, orang yang berkecukupan. Saudaraku yang berbahagia, dengan berbagai macam keikhlasan yang diberikan oleh seorang ibu kepada seorang anak, maka sangat layak bahwa seorang ibu merupakan pahlawan bagi anak-anaknya. Seorang ibu dalam sebuah lagu disebutkan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Saudaraku yang berbahagia, melihat berbagai macam pengorbanan yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya, maka kita patut menghormati ibu kita. Tidak hanya ketika ibu kita dalam kondisi yang sehat, tetapi juga dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat membutuhkan kita. Misalnya ketika ibu kita berada pada posisi yang sakit dan pada posisi berusia lanjut. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah manusia yang paling layak diberi kebaikan, diberi kehormatan, maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Sahabat kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasul? Rasul kembali menjawab, ibumu. Kemudian lagi-lagi sahabat bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul tetap menjawab, ibumu. Kemudian sahabat mengulangi sekali lagi pertanyaan itu, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul baru menjawab, bapakmu. Di sini menarik bahwa 3 jawaban pertama dari Rasulullah SAW tentang siapa orang yang paling berhak mendapatkan kehormatan adalah ibu. Ibu, ibu, dan setelah itu baru bapak. Oleh karena itulah 3 kali lebih tinggi, 3 kali lebih banyak penghormatan terhadap ibu dibandingkan seorang bapak. Saudaraku, seorang ibu mengalami proses pengorbanan yang luar biasa, paling tidak di dalam 3 fase yang kita sebutkan tadi. Fase hamil, mengandung anak, sebuah fase yang hanya bisa dilewati oleh seorang perempuan, dalam hal ini seorang ibu. Betapapun hebatnya, canggihnya sebuah teknologi, tidak bisa menjadikan seorang laki-laki, seorang bapak bisa mengandung anaknya. Kemudian fase berikutnya adalah fase melahirkan. Sehebat apapun teknologi, sedahsyat apapun penemuan-penemuan terbaru,
tidak akan bisa membuat seorang bapak, seorang laki-laki melahirkan anaknya. Fase berikutnya, pengorbanan yang dijalani oleh seorang ibu adalah menyusui. Sehebat apapun teknologi, penemuan sehebat apapun teknologi yang berada di bidang kesehatan misalnya, tidak akan bisa membuat seorang laki-laki bisa menyusui. 3 tahapan pengorbanan yang merupakan 3 kodrat wanita, 3 kodrat ibu, itulah yang menjadi ciri khas ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Oleh karena itu sangat wajar, sangat masuk akal ketika Rasulullah SAW menjawab 3 kali tentang siapa yang patut dihormati, yaitu ibu kita, ibu kita, ibu kita, setelah itu baru bapak kita. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita mengetahui berbagai macam pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh ibu kita, maka kita harus memahami juga sebagai imbalan agama kita, Islam memberikan reward yang luar biasa kepada seorang anak yang menghormati, patuh, dan taat kepada orang tuanya. Ini sebagai sebuah imbalan yang memadai di dalam agama kita. Dalam hal ini kita tentu ingat kisah dari seorang yang namanya Uwais Al-Qarni, seorang yang berasal dari Yaman. Uwais hidup yatim, hidup bersama dengan ibunya yang sudah tua, yang mempunyai kelemahan yaitu lumpuh. Uwais sendiri mempunyai penyakit belang-belang. Uwais sendiri juga merupakan seseorang yang tidak berkecukupan, kalau boleh dibilang orang yang miskin. Tetapi ketaatan, ketawaduan, kemudian penghormatannya terhadap ibunya membuat Uwais ini menjadikan seorang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di mata Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan 2 sahabat utamanya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, untuk menemui Uwais ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk menemui Uwais supaya Uwais mendoakan keduanya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa untuk ukuran seorang yang mungkin belum terkenal saat itu. Setelah diselidiki, Uwais mempunyai amalan yang luar biasa, menghormati orang tua, apapun kata orang tua ditaati, dan ketawaduannya luar biasa. Suatu ketika sang ibu menyatakan keinginannya kepada Uwais, "Nak, saya kepingin pergi haji, saya kepingin melihat Mekah, saya kepingin beribadah di depan Ka'bah." Kurang lebihnya seperti itu keinginan ibu Uwais. Uwais tentu saja berpikir, dalam hatinya tetap ingin berbakti kepada ibunya, tetap ingin memenuhi keinginan sang ibu, tetapi karena kondisinya yang tidak mampu, dia berpikir ulang. Pergi haji dari Yaman ke Mekah tentu memerlukan waktu dan memerlukan transportasi yang luar biasa, bekal yang banyak, sementara dia untuk makan sehari-hari saja sangat susah. Dia kemudian berpikir, bagaimana caranya? Dibelilah anak lembu, kemudian dipelihara beberapa bulan, dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais menggondong, membopong anak lembu itu dari bawah sampai ke atas bukit, kembali lagi dari atas ke bawah, dan seterusnya sampai beberapa bulan, kurang lebih 8 bulan.
Bobot anak lembu pun bertambah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sekitar 100 kilo. Tiba waktunya mau menjelang ibadah haji, Quraisy kemampuan menggendongnya sudah luar biasa. Badannya sudah kekar, meskipun penyakitnya masih ada. Ternyata usaha Quraisy untuk menggendong anak lembu itu dimaksudkan untuk melatih dirinya supaya kuat menggendong ibunya nanti ketika pergi haji. Bayangkan, pergi hajinya dari daerah asalnya di Yaman sampai ke Mekah. Benar, Quraisy akhirnya menggendong ibunya, menggendong dari daerah yang tentu saja jauh letaknya dari Mekah. Tidak hanya 1 km, 2 km, tidak hanya 10 km, 20 km, ratusan kilometer dijalani oleh Quraisy demi penghormatannya kepada seorang ibunya. Singkat kata, ketika mereka berdua sudah sampai ke Mekah, mereka wukuf bareng di padang Arafah, terus kemudian tawaf di depan Ka'bah. Ketika di depan Ka'bah, Quraisy berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ini." Quraisy berharap dengan ampunan dosa terhadap ibunya masuk surga. Sang ibu heran, "Nah, kenapa kamu hanya mendoakan saya? Kenapa kamu hanya mendoakan dosa-dosa ibumu ini diampuni, sementara dosa-dosa kamu tidak kamu doakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Sang Quraisy menjawab pertanyaan ibunya, "Ibu, dengan diampuninya dosa ibu, berarti ibu insya Allah akan masuk ke surga. Saya yakin ibu akan ridho kepada kami. Ibu ridho kepada saya. Dengan ridhonya ibu kepada saya, maka saya pun akan bisa masuk ke surga." Demikian Quraisy. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Menangis karena terharu. Menangis karena bisa menjalankan ibadah haji. Menangis karena mempunyai anak yang luar biasa taatnya kepada orang tua. Akhirnya penyakit Qais Al-Qarni diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit belang-belang di sekujur tubuhnya menjadi hilang, kecuali yang ada di sekitar lehernya. Itulah tanda yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ketika mencari dan akhirnya menemukan Qais. Keduanya kemudian meminta Qais untuk mendoakan mereka berdua supaya mereka berdua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kisah yang menjadi pelajaran penting bagaimana seorang yang mempunyai amalan berbakti kepada orang tua diangkat derajatnya sedemikian rupa. Kemudian diharumkan namanya, diakui oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang berbahagia, seorang ibu juga bisa dianggap sebagai poros kehidupan. Seorang ibu tidak hanya melahirkan anak-anaknya, tetapi juga melahirkan sebuah regenerasi di masyarakat, melahirkan keberlanjutan kemanusiaan di dunia ini. Oleh karena itu, keberadaan seorang ibu dianggap sebagai sebuah poros kehidupan. Oleh karena itu, menghormati seorang ibu di dalam agama Islam juga dianggap sebagai sebuah penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini ada hadis yang menarik, yaitu hadis yang berbunyi al-jannatu tahta hadamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis yang sangat populer, hadis yang sangat mungkin anak-anak pun menghafalnya. Dari hadis ini bisa dilihat bahwa seorang ibu merupakan surga bagi anak-anaknya, tetapi sebaliknya juga bisa merupakan neraka bagi anak-anaknya, tergantung perlakuan anak terhadap ibunya. Semakin bagus perlakuan anak kepada orang tuanya, khususnya kepada seorang ibu, maka surga ada di depannya.
Tetapi sebaliknya, kalau perlakuan anak terhadap ibu buruk, maka tidak surga yang didapat, tetapi neraka yang mendekat ke anak tersebut. Beberapa ayat di dalam Al-Quran menarik untuk kita simak ketika membicarakan penghormatan kita kepada seorang ibu. Ada potongan ayat dalam Al-Quran, misalnya wassaynal insana biwalidayhi, kemudian juga wabil walidaini ihsan. Di beberapa potongan ayat itu menggunakan huruf ba, bi, bukan lam atau li. Ba di sini mengandung arti yang dekat, tanpa jarak. Jadi hubungan antara anak dan ibu adalah dekat dan tanpa jarak, tidak ada sekat. Sehingga ketika kita memperlakukan ibu kita, harusnya secara langsung, tidak ada jarak dan tanpa perantara. Kalau kita memperlakukan tetangga kita misalnya, saudara kita misalnya, teman kita misalnya, memperlakukan secara baik, mungkin bisa melakukan perantara, mungkin bisa memakai teman kita yang lain sebagai perantara. Tetapi untuk ibu, sebaiknya secara langsung. Taruhlah kita punya kesibukan yang mungkin luar biasa, tetapi untuk menghormati, untuk menteladani, untuk tawadhu kepada ibu, seyogyanya langsung menemui ibu. Apalagi kalau ibu kita berada pada posisi yang mungkin sudah uzur, lanjut usia dan sakit-sakitan. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita mungkin agak khawatir perkembangan terakhir di berbagai macam media online, media massa, media sosial. Sering kita mendengar bagaimana perlakuan seorang anak atau bahkan beberapa anak terhadap orang tuanya, khususnya ibunya, yang kurang bagus. Ada anak karena hanya urusan sepele misalnya menghardi orang tuanya, bahkan membentak orang tuanya. Mungkin hanya karena tidak diberi uang saku atau tidak diberi hal-hal yang lain, tidak dibelikan sepeda misalnya. Kemudian juga ada seorang anak yang tega misalnya menuntut orang tuanya karena pembagian warisannya harus segera mungkin dilakukan meskipun orang tuanya masih hidup. Kejadian-kejadian seperti itu tentu saja membuat terenyuh bagi kita semua. Hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana, secara kekeluargaan, tidak harus diselesaikan dengan mekanisme hukum. Oleh karena itu kita kembali kepada kehormatan seorang ibu. Betapapun ada kelemahan dan kesalahan seorang ibu, maka ketika ada konflik kita dengan orang tua, khususnya dengan ibu, maka harus diselesaikan dengan cara yang bagus secara kekeluargaan. Meskipun kita menyadari tidak hanya kita seorang diri, masyarakat juga mengakui bahwa mungkin orang tua semakin lama, semakin uzur, semakin lanjut usianya, sifatnya kembali ke sifat anak-anak. Mungkin membuat repot, mungkin menguji kesabaran kita, tetapi yakinlah bahwa itu merupakan ladang ibadah yang luar biasa selagi orang tua masih ada. Sehingga sekali lagi saudaraku yang berbahagia, itulah merupakan ladang ibadah bagi kita semua yang pahalanya luar biasa. Dan kalau bisa menyontoh apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, luar biasa. Saudaraku yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita semua mendoakan orang tua kita, meskipun mereka dalam posisi-posisi yang kurang bagus. Sementara bagi kita yang mungkin orang tuanya, khususnya ibunya yang sudah meninggal, sempatkan waktu untuk tidak henti-hentinya mendoakan orang tua, khususnya ibu kita, dalam setiap doa kita, di setiap doa-doa setelah sholat kita. Yakinlah bahwa doa-doa itu akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk ibu kita, untuk kedua orang tua kita yang tidak terputus, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu pahala yang tidak terputus,
meskipun orangnya dalam hal ini ibu kita sudah meninggal. Sebagai penutup, untuk mengingat pengorbanan, untuk mengingat apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, khususnya ibu kita, marilah kita senantiasa mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, itu adalah sesuatu yang wajar dan kita maafkan, karena kita meyakini itu pun orang tua kita, khususnya ibu kita, akan memaafkan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, terutama kekurang ajaran kita dari kecil sampai dewasa, sebelum kita minta maaf pada ibu kita masing-masing. Ihdinas shiratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku capek, aku pijit nih ya. Iya, kasih ya. Ya. Enak Bu. Enak. Halo Bu, habis dari pasar ya? Iya. Kelihatan capek banget. Kakak ada hadiah untuk Ibu. Jadi apa itu, Pak? Ayo tebak apa? Celengan kayak adik kemarin. Salah. Apa tuh? IPK-nya kakak. Wah, tinggi ya Kak ya? Alhamdulillah Bu. Itu juga berkat doa Ibu. Ditambah fasilitas di Unwahas itu semakin kesini semakin bagus Bu. Alhamdulillah, anak itu makin pintar ya. Ya